Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat video tentang program konseling online guna memenuhi tugas mata kuliah Teknik Informasi dan Media Bimbingan Konseling. Dosen pengampu Ibu Nurul Fakih Isroi MPD. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Pertama, saya Rapi Erwansah sebagai konselor, Supriyanti sebagai klien, Yeni Surganda sebagai klien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama Bapak Rapi Erwansah, umur 27 tahun. Alamat Bapak tepatnya di Jalan Sekolah, Kelurahan Selindung, Kecamatan Gambek, Kota Pangkal Pinang. Nah, izinkan dulu teman-teman selanjutnya memperkenalkan diri kepada Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga, Pak. Baik, perkenalkan, nama saya Yeni Surganda. Saya berasal dari Desa Labu, Kecamatan Bukit Besar. Umur saya sekarang 20 tahun. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyanti, asal Kelapa, umur 20 tahun, Pak. Oke, baik, Yeni Surganda dan Supriyanti sudah mau memperkenalkan dirinya. Kalian ini mau konsul apa? Jangan malu-malu ya, langsung saja, nanti Bapak akan jelaskan. Baik, izin Pak, di sini saya akan menjelaskan permasalahan yang saya alami sekarang. Permasalahan yang saya alami sekarang yaitu tentang kesulitan dalam belajar. Salah satunya yaitu sulit fokus dalam menerima atau menangkap ilmu yang sudah diberikan dosen kepada saya, Pak. Itu saja, terima kasih. Baik Yeni, jadi untuk hal masalah kesulitan belajar, itu faktor Yeni itu mengapa kesulitan belajarnya? Apakah di dalam kelasnya itu sangat ramai, ataupun pikiran Yeni yang tidak normal, ataupun ada hal-hal yang mengganggu lain-lain? Coba disebutkan salah satu dulu. Ya, baik Pak, di sini saya kan sekarang kuliah di IAIN Syekh Abdul Rahman Siddiq, Bangka Belitung, semester 5 Pak. Dan sekarang kan online, jadi saya meluangkan waktu untuk bekerja pada waktu. Akan tetapi sekarang ibu saya lagi sakit, Pak. Jadi kalau pada kondisi kuliah, saya itu merasa terganggu karena memikirkan ibu saya di rumah yang lagi sakit. Oh begitu ya jadinya. Sebelumnya Bapak ucapkan dulu semoga Ibu Yeni itu cepat disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi untuk hal seperti ini ada keterkaitan keduanya. Kadangkala kita melihat sesuatu itu dari spesifik yang berbeda. Jadi ketika Yeni saat dalam hal pembelajaran itu harus fokus antara kedua orang tua dan antara kuliah, dibagi dua waktunya. Jadi begini ya, waktu orang tua pertama itu harus diluangkan dulu. Untuk urusan kuliah itu Bapak saran bisa nomor 2, tapi harus mengikuti bagaimana. Kalaupun Yeni sulit dalam hal pembelajaran, nanti di luang waktu bisa tanya-tanyakan di teman-teman, bisa di WA, bisa di telepon atau yang pun yang lain terkait Yeni belum mengerti pembelajaran tadi. Jadi mungkin itu bisa jadi acuan Yeni. Berikut adalah beberapa cara mengatasi kesulitan belajar. Pertama, gunakan prior knowledge. 2, selalu evaluasi. 3, hindari memberikan tugas yang sangat panjang. 4, ajak siswa berpartisipasi. 5, membuat catatan. 6, pendekatan personal. 7, pendekatan resiprokal.
dan 8 bentuk belajar. Baik, selanjutnya teman kita yaitu Supriyanti boleh menceritakan apa permasalahannya. Jangan malu-malu dan sungkan-sungkan, diperbolehkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Nah, di sini saya mempunyai masalah dalam kesulitan belajar. Dalam kesulitan belajar saya ini, yaitu saya kurang memahami materi apa yang diberikan guru gitu. Apa yang guru jelaskan, saya mendengarkan, tapi saya tidak memahami atau mencerna dari materi tersebut, Pak. Itu bagaimana ya, Pak, solusinya menurut Bapak? Oke, baik, Supriyanti itu kurang memahami itu dalam hal apa, Yanti? Itu bisa disebutkan dulu faktor apa yang menyebabkan Yanti kurang memahami. Apakah kondisi yang dalam pikiran Yanti ataupun kondisi secara luar ataupun gimana? Coba sebutkan salah satu dulu. Nah, di sini ada 13 hambatan psikologi dalam belajar. Pertama, kecerdasan, motivasi, minat, sikap, bakat, lingkungan, intelektualitas, manfaat. Nah, coba sebutkan yang mana Supriyanti itu menjadi faktor penghambatnya dalam hal memahami dalam pembelajaran. Coba sebutkan. Baiklah, seperti faktor lingkungan, Pak. Misalkan saya itu tidak bisa, misalnya belajarnya harus ramai gitu, harus berisik, jadi biasanya harus sepi dan istilahnya nggak ada yang mengganggu gitu, Pak. Oke, baik, untuk faktor lingkungan berarti ya. Jadi faktor lingkungan ini terutama Supriyanti ini harus mencari tempat yang tentram dulu ya. Misalkan pergi ke rumah teman ataupun pergi ke rumah saudara yang rumahnya agak sepi dari keramaian. Itu mungkin di mana Supriyanti mengambil pembelajaran mungkin agak bisa masuk ke dalam pikiran. Namun pada dasarnya Supriyanti itu harus berusaha dulu untuk menenangkan kondisi di rumah Supriyanti agar kondisi terdekat dulu harus diperbaiki. Nah, Supriyanti, Bapak mau tanya, untuk pembelajaran Supriyanti ini online atau tatap muka? Baik, Pak, di sini saya kan dari Institut Agama Islam Syekh Abdul Rahman Siddiq Bangka Belitung. Nah, terkadang saya online, terkadang juga saya offline. Nah, kalau online itu mungkin agak mudah bagi saya. Nah, ketika offline itu kan banyak suara yang mengganggu gitu, pastinya banyak yang berisik. Nah, yang membuat saya terkendala itu saat offline, Pak. Karena kalau online itu kan bisa via Meet atau Zoom itu biasanya voice note-nya itu dimatikan. Jadi di sini saya kesulitan belajarnya itu saat tatap muka atau offline, Pak. Itu Supriyanti. Baik, Bapak rasa semoga Supriyanti dapat memahami apa yang Bapak sampaikan tadi. Semoga Supriyanti bisa menangkap pembelajaran selanjutnya. Bapak harap Supriyanti harus tetap semangat dalam pembelajaran walaupun kondisi offline. Kadangkala kita itu banyak faktor penghambatnya. Jadi Supriyanti harus berusaha dulu. Sebelum itu Supriyanti harus diskusi dengan teman-teman bagaimana apa yang kurang mengerti, juga boleh bisa ditanyakan ke guru ataupun ke yang lainnya. Bapak rasa itu cukup, Supriyanti. Baiklah, terima kasih, Pak.
Alhamdulillah, terima kasih Pak atas solusinya. Semoga saya bisa menerapkan apa yang Bapak jelaskan. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama Supriyanti. Baik, Bapak rasa cukup untuk pada pertemuan malam ini. Kepada Yeni Surganda dan Supriyanti, Bapak harap semangat belajar. Mungkin kedua masalah kalian ini kesulitan belajar, namun objek yang berbeda saya Bapak maklumi. Jadi kepada kalian tetap semangat. Semoga Allah selalu mempermudahkan kalian dalam hal-hal yang di kebaikan. Nanti akan Bapak evaluasi kembali bagaimana perkembangannya. Cukup Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.